Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini, kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai pasar monopoli dalam teori ekonomi mikro. Dengan dosen pembimbing, Ibu Asifah Ida Faridah SEME. Dengan nama kelompok, Muhammad Fahri Pratama, Muhammad Yasril, dan Novi Berlian Gule. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Pamulang 2021. Pengertian: pasar monopoli adalah pasar di mana penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis, berkuasa untuk menentukan harga dan tidak punya barang sejenis yang hampir sama. Monopoli secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu molos dan polien. Pada pasar monopoli, tidak terdapat barang lain yang sejenis dan tidak ada pesaing bagi perusahaan. Penjual pada pasar monopoli disebut monopolis, yang merupakan pihak tunggal. Monopolis mempunyai kekuasaan dan menguasai pasar untuk menentukan harga. Pedagang monopolis tidak terlalu mengkhawatirkan persaingan. Dalam sistem ekonomi, pesaing monopolis membuat barang sejenis sebagai barang substitusi, produk yang akan dijual atau sebagai barang alternatif pengganti yang tidak sama persis, sehingga menjadi pengganti yang tidak sempurna. Monopolis mendapat kesan tidak baik karena mengambil keuntungan yang lebih dari normal. Ciri-ciri pasar monopoli: 1. Produknya unik, yang artinya pasar monopoli memiliki barang yang unik yang tidak dapat dihasilkan perusahaan lain. Tidak ada barang pengganti yang sempurna atau close substitution di pasar. 2. Hanya terdapat satu penjual. Pasar monopoli hanya berisi satu perusahaan, produsen atau penjual, sehingga pembeli tidak dapat berbuat apa-apa selain membeli dan menggunakan produk perusahaan tersebut. 3. Terdapat penghalang bagi perusahaan lain untuk masuk. Pasar monopoli memiliki hambatan bagi perusahaan lain untuk masuk dan bersaing dalam pasar. Hambatan tersebut dapat berupa egalitas, seperti undang-undang teknologi yang canggih dan tidak mudah dicontoh perusahaan lain, dan keuangan atau modal besar. 4. Kekuatan untuk menentukan harga yang sangat kuat. Perusahaan yang menjadi penjual tunggal di pasar monopoli untuk memiliki kemampuan menentukan harga sesuai kehendaknya. 5. Perusahaan memerlukan sedikit promosi. Perusahaan yang menguasai pasar monopoli tidak memerlukan promosi karena semua pembeli membeli barang di pasar tersebut dan tidak ada pilihan lain. Promosi iklan bukan untuk menarik pembeli, namun semata-mata untuk menjalin hubungan baik dengan pelanggan atau konsumen. 6. Tidak ada barang substitution. Artinya, barang di pasar monopoli tidak memiliki barang sejenis yang hampir sama atau sejenis dengan barang di pasar monopoli, yaitu aliran listrik dan PLN yang tidak dapat digantikan oleh lampu minyak, sebab listrik juga digunakan untuk menghidupkan berbagai alat elektronik sehari-hari. Kelebihan pasar monopoli: 1. Pasar jenis ini bisa melindungi hak kekayaan dari seorang individu saja, yang mana adaptasi untuk mengembangkan inovasi juga dibutuhkan nantinya. 2. Pemerintah bisa mengambil peran untuk melindungi sumber daya alam negara yang masih sangat dibutuhkan masyarakat.
bisa menjaga kestabilan ekonomi dan efisiensi sebuah produk atau jasa. Jenis pasar ini tak perlu mengeluarkan banyak modal hanya untuk berpromosi. Kekurangan pasar monopoli. Konsumen dari jenis pasar ini tentunya tak memiliki pilihan lain selain membeli produk atau jasa tersebut. Hal ini akhirnya membuat keuntungan terpusat untuk perusahaan yang menerapkan jenis pasar ini. 2. Perusahaan dengan jenis pasar ini dinilai bisa-bisa saja menaikkan harga jualnya karena pelanggan tidak bisa berpindah ke perusahaan lain atau memenuhi kebutuhannya. Ada kemungkinan perusahaan tidak memberikan layanan secara efisien dan optimal karena perusahaan ini bisa mengurangi dan menetapkan harga jualnya. Salah satu soal dengan adanya pasar monopoli jika perusahaan menambah skala produksinya adalah jika skala produksinya ditambah, maka barang yang dihasilkan akan dijual atau ditawarkan dengan harga yang lebih murah karena produk sudah banyak diledarkan ke pasar. Maka jika skala produksi ditambah, harga akan menjadi murah. Dalam pasar monopoli dilakukan pengawasan yang ketat terhadap agen pemasaran agar setiap pendatang akan disulitkan untuk menyentuh konsumen dari perusahaan monopoli. Contoh soal, sebuah perusahaan monopoli menghadapi kurva permintaan dengan persamaan Q sama dengan 60 kurang P dan biaya total dengan persamaan TC sama dengan Q pangkat 3 kurang 10 Q pangkat 2 tambah 75 Q tambah 15. Hitunglah harga atau P dan output atau Q yang memaksimalkan laba dan hitunglah laba maksimumnya. Jawaban: untuk menghitung harga dan output yang maksimum, laba serta laba maksimum terlebih dahulu ditentukan persamaan MSC dan MR kemudian menyamakannya. MC sama dengan TC pangkat 1 sama dengan 3Q pangkat 2 dikurang 20Q tambah 75. Q sama dengan 60 kurang P atau P sama dengan 60 kurang Q. TR sama dengan P kali Q. TR sama dengan 60 kurang Q kali Q sama dengan 60Q kurang Q kuadrat. MR sama dengan 60 kurang 2Q. MC sama dengan MR 3Q pangkat 2 kurang 20Q tambah 75 sama dengan 60 kurang 2Q. 3Q pangkat 2 kurang 20Q tambah 2Q tambah 75 kurang 60 sama dengan 0. 3Q pangkat 2 dikurang 18Q tambah 15 sama dengan 0. Q pangkat 2 kurang 6Q tambah 5 sama dengan 0. Sehingga menghasilkan Q1 sama dengan 5 dan Q2 sama dengan 1. TR sama dengan 6Q kurang 2Q pangkat 2 sama dengan 60 dikali 5 kurang 5 pangkat 2 sama dengan 300 dikurang 25 sama dengan 275. TC sama dengan Q pangkat 3 dikurang 10Q pangkat 2 ditambah 75Q dan 15. 5 pangkat 3 kurang 10 kali 5 pangkat 2 ditambah 75 kali 5 ditambah 15. 125 dikurang
250 ditambah 375 ditambah 15 dengan hasil 265. Laba atau maksimum TR kurang TC. 275 dikurang 265 sehingga menghasilkan nilai sebesar 10.